Gemerincing suara pukulan alat dan logam yang beradu merupakan sebuah instrumen yang akan kalian dengar setiap datang ke kampung ini. Yap, Kampung Kaleng. Dinamakan Kampung Kaleng karena hampir sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin kaleng tuh. Ada yang membuat oven, kaleng kerupuk, dandang, kompor, dan masih banyak lagi. Lokasinya ada di Desa Pasir Bukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Yang unik nih bos, ternyata dari kampung inilah cikal bakalnya kompor minyak yang terkenal di daerah Cawang, Jakarta. Tapi seberapa cuan ya bisnis kaleng di era modern seperti sekarang ini? Langsung aja kita kenalan sama bos yang satu ini. Halo bos, nama saya Ai, selamat datang di Kampung Kaleng. Dulunya juga saya pengrajin, tapi sekarang alhamdulillah saya udah menjadi distributor dan menjadi agennya di daerah Kampung Kaleng ini. Mau lihat barang-barangnya? Ayo bos, kita ikut bos. Ini dia Bos Ayi yang merupakan anak salah satu pembuat kompor legend yang terkenal di daerah Cawang, Jakarta itu bos. Dulunya Ayi juga pengrajin, tapi karena dia melihat peluang untuk mendapatkan cuan yang lebih besar, akhirnya ia memilih menjadi distributor dan agen penyedia bahan kaleng di kampung ini. Tapi kenapa sih tertarik jadi distributor dan agen penyedia bahan baku kaleng? Awal mulanya kalau saya jadi distributor bahan baku, tadinya kan pengrajin berkeluh kesah karena susah dapetin bahan baku ya. Dari Jakarta nggak ada yang suplai, mungkin kalau belanja ke Jakarta juga jauh. Akhirnya kan si pengrajin suruh saya ngadain bahan baku sekalian. Berawal dari keluh kesah warga sekitar akan sulitnya mendapatkan bahan baku, Ayi dapat durian runtuh tuh. Karena menjadi agen penyedia bahan kaleng pertama yang ada di kampungnya. Jadi bisa dibilang bos Ayi ini nggak ada pesaingnya ya, alias pemain tunggal. Kalian bisa bayangin nggak tuh, kalau setengah warganya saja yang belanja bahan baku kaleng ke bos Ayi, kira-kira cuannya berapa ya? Jutaan, puluhan, yang bener ratusan juta dalam sebulan bos. Cuan, cuan, cuan. Nggak cuma penyedia bahan, Ayi pun punya sistem kontrak khusus ke para pengrajin di mana para pengrajin boleh ambil bahan baku yang mereka perlukan, tapi jual barangnya tetap di bos Ayi tuh. Dengan cara seperti ini bisa dibilang bos Ayi mendapatkan keuntungan double ya. Pertama, jadi agen penyedia bahan baku, kedua jadi distributor kerajinan kalengnya tuh. Ya inilah yang namanya usaha nggak akan hianatin hasil bos, tapi bisnis ini bukan tanpa kendala ya. Jadi gini Pak, bahan baku naik, penjualan gitu-gitu aja bisa naik, akhirnya kan pembeli pusing. Jadi jual kemana juga susah, akhirnya kan agak tersendat bikin barang sama penjualannya. Jadi dalam berbisnis pasti ada naik turunnya, nggak selalu di atas kok. Tuh buktinya bos Ayi juga pernah merasa down ketika harga bahan baku naik tapi harga barang dagangannya tidak bisa dinaikkan. Dia punya strategi sendiri agar barang dagangannya tetap laku terjual, salah satunya dengan berinovasi pada hasil kerajinannya tuh. Nggak cuma dibuat unik, barang dagangannya juga harus menarik, salah satunya seperti kaleng kerupuk mini ini. Selain digunakan sebagai pajangan atau hiasan, saat ini kaleng kerupuk juga bisa dijadikan souvenir untuk acara kawinan loh. Ini nih keuntungan bisnis yang sudah turun-temurun. Selain kualitas, pastinya rasa trust juga dijaga dengan baik sehingga para kliennya puas. Kalau dulu sih, bos Ayi dan almarhum bapaknya tidak sungkan untuk menawarkan dagangannya dari toko ke toko. Penolakan masih ada, tapi mereka tetap berusaha agar dagangannya laku, bos. Ada sih penolakan, kayak misalnya barang, saya nggak lihat dulu, misalnya barang rusak, ke dia, wah barang rusak di ini jelek, ditolak. Ya sedih Pak, ditolak, sedih lah. Kita udah istilahnya kerja keras, barang nggak masuk, gimana? Sehari juga misalnya nggak ada dapat uang, pernah lah. Sehari nggak dapat uang sama sekali, pernah. Karena sistem dulu kan orang tua kalau misalnya jual barang cuma itu aja. Jadi orang nanyain misalnya ada barang ini nggak ada misalnya. Nah jadi orang otomatis kan nggak ada yang belanja, jadi nggak jadi kayak gitu. Ini pelajaran penting buat kalian yang mau mulai usaha. Punya sifat pantang menyerah itu wajib, terus berinovasi juga harus ya bos.
Sama jangan lupa terus lihat peluang seperti bos saya ini nih. Kalau dari awal belum dapat cuan, pastikan itu bukan karena barang dagangan kalian yang nggak layak jual. Mungkin usaha kalian yang belum maksimal tuh. Jangan lupa terus berinovasi dan rajin lihat peluang. Siapa tahu ada peluang lain yang bisa kamu cuanin tuh. Jadi gimana bos? Yuk mulai usahamu, yang penting cuan bos.